Saya record sekarang. Oke. Berikutnya, cara penilaian tapak untuk mendapatkan nilai yang objektif. Satu, membuat tabel kriteria aspek potensi tapak yang dibutuhkan. Berikutnya nanti akan ada contohnya seperti apa nanti. Yang kedua adalah melakukan penilaian tiap aspek potensi tapak dari tapak yang diusulkan. Itu nanti nilai bobotnya yang 30, 20, 10 kalikan skornya yang 3 sampai 1, 1 sampai 3 tadi. Yang ketiga, menjumlahkan semua nilai hasil bobot kali skor dari semua aspek potensi. 4, nilai tertinggi merupakan tapak terpilih atau tapak yang paling cocok untuk bangunan yang akan direncanakan. Berikutnya. Contoh penilaian tapak. Terdapat 3 buah tapak untuk restoran, ini hanya sampel aja. Untuk mendapatkan tapak yang cocok, kriteria yang dibutuhkan adalah kita bicara tentang restoran. Yang dibutuhkan adalah customer. Dia harus gampang dicapai, harus mudah dicapai oleh customer, harus mudah dicapai, harus bisa menunjukkan lokasi yang simple dan mudah, tapi simple dan mudah, tapi dengan effort yang tidak terlalu sulit. Berikutnya adalah terletak di daerah ramai itu tadi. Terdapat pemandangan yang bagus, of course ya. Terus tapak relatif datar dan lain-lain apabila dibutuhkan. Ini kriterianya seperti ini. Pencapaian mudah, transportasi umum, pencapaian mudah ini. Transportasi umum, tapak datar. Nah, kenapa tapak harus datar? Atau kenapa tapak datar menjadi satu pilihan? Semakin berkontur tapak, maka akan semakin besar kos yang harus dikeluarkan untuk membuat tapak tersebut menjadi bagus. Mungkin ada biaya cut and fill. Kalau memang tidak ada biaya cut and fill, maka kita harus memenuhi kontur, harus membuat kontur yang sama dengan perencanaan kita, dan itu juga cukup costly. Kriteria berikutnya adalah ramai, artinya ini berada di pusat kota, atau masih bisa dijangkau oleh masyarakat pada lingkungan yang cukup bagus. Maka, kita mempunyai tapak 1, tapak 2, dan tapak 3. Nah, pencapaian mudah untuk tapak 1 ternyata, di daerah X, dia ada di dalam kota. Dia ada di dalam kota. Tetapi possibilities-nya, nah ini kan bobot kali skornya yang tadi, skor di sebelumnya saya lihat kan skornya. Nah, saya lihatkan skornya. Nah, ini. Tapi ternyata tapaknya kecil. Padahal tempatnya bagus nih, tapi tapaknya kecil dan lain sebagainya. Ini nanti ini kalian akan bisa mendapatkannya. Berarti semakin tinggi nilainya, berarti bobotnya nilai skor karena sama-sama di 30, untuk semuanya pencapaiannya sangat mudah. Pencapaian tapaknya semuanya sangat mudah, semuanya di dalam kota. Tetapi yang menentukan berikutnya adalah scoringnya. Nah, ini tadi yang menentukan. Baik dan memenuhi, cukup atau sedang, kurang memenuhi, itu artinya adalah keinginan kita seperti apa, lebih ke subjektivitas kita terhadap tapak. Ini mungkin tapak 1 di dalam kota tapi kecil, tapak kedua di dalam kota tapi lebih besar dikit, tapak ketiga adalah di dalam kota dan cukup luas dengan view yang sangat bagus. Nah, gitu. Terus transportasi umum. Untuk tapak ini nilainya hampir sama semua di 20, 20, 20 berarti. Berarti kira-kira kalau transportasi umumnya semuanya pencapaiannya tidak terlalu mudah. Mungkin kalau di Semarang itu daerah Meranggen, kalau di daerah di luar Salatiga ini, kalau di daerah luar Salatiga, daerah Ambarawa mungkin. Transportasi umumnya daerah Ambarawa yang agak pinggir mungkin.
sama-sama, semuanya sama semuanya. Cuman yang satu mungkin ini masuk gang, yang satu agak jalan besar, ini agak jalan besar juga. Tapi ini dua ini hampir sama kriterianya. Dan berikutnya, tapaknya datar dan sebagainya, ramai dan sebagainya. Scoring tadi akan sangat diperlukan pada tugas berikutnya. Mungkin minggu depan ada tugas besar yang akan kalian mulai, karena saya sudah mendapatkan informasi dari Pak Fungi, ada beberapa dari teman-teman yang mempunyai effort yang bagus untuk membuat 3 dimensi. Mungkin sudah sekarang lagi waktunya untuk memulai tugas besar. Setelah minggu depan, pertemuan ke-8. Setelah mendapatkan tapak terpilih, selanjutnya adalah merencanakan program dan menganalisis tapak sesuai dengan peruntukan tapak. Untuk menganalisis tapak dengan baik, maka diperlukan peninjauan langsung pada tapak untuk mendapatkan informasi atas potensi pada tapak yang sudah dipilih, baik potensi alam dan potensi buatan. Ingat, kata kuncinya adalah potensi alam dan potensi buatan. Kata kunci dari analisis tapak adalah potensi alam dan potensi buatan. Saya akan lengkapi nanti. Faktor yang harus dianalisis diantaranya adalah faktor alamiah. Matahari, angin, hujan, kelembapan, tanah, topografi, vegetasi, dan lain sebagainya. Faktor buatan, peraturan bangunan, sirkulasi, utilitas bangunan, struktur jalan, dan lain sebagainya. Ini yang tetap harus menjadi pegangan kita dalam pemilihan tapak. Faktor yang lain seperti estetika, ista dan pemandangan ini sangat penting. Faktor sosial, kerawanan dan lain sebagainya. Kita mempunyai view yang bagus, tapi tempatnya di daerah kumuh. Katakanlah di pinggir-pinggirnya ternyata ada daerah kumuh. Yang kita walaupun di balik bukit katakan. Itu yang harus hati-hati kita pilih. Kultur, adat, dan psikologis atau persepsi indera terhadap tapak tersebut. Beberapa contoh ketidaksesuaian antara tapak dan bangunan. Ini contoh beberapa yang tidak pas banget. Ketika kalian memilih tapak pada pabrik pengolahan ikan asin, mau bikin perumahan tapi kamu dekat dengan pabrik pengolahan ikan asin, atau mau bikin resto tapi dekat dengan pabrik pengolahan ikan asin, katakan. Mau bikin hotel tapi dekat dengan tempat pembuangan akhir, katakanlah seperti itu. Kompleks agrowisata tanpa sumber air, kalian bayangkan seperti apa? Atau perumahan pada sepanjang jalur kereta api, atau resto pada sepanjang jalur kereta api, atau tempat karaoke pada sepanjang jalur kereta api. Distraksinya terlalu banyak, dan lain-lain. Analisis tapak sangat erat berkaitan dengan program penggunaan tapak secara keseluruhan, di mana faktor dalam tapak dapat mempengaruhi pengolahan tapak secara langsung, sedangkan faktor di luar tapak akan mempengaruhi tapak secara tidak langsung. Jadi, yang sangat berkaitan dengan tapak adalah faktor di luar tapak dan di dalam tapak, langsung dan tidak langsung. Di luar tapak tadi adalah circumstances. Di dalam tapak adalah tentang keadaan air, hidrologis, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Beberapa langkah untuk mendata dan melakukan analisis antara lain adalah membuat gambar tapak sesuai dengan ukuran dan batas yang ditentukan. Kedua adalah memperkirakan luas, volume bangunan yang diinginkan dan perluasan di masa yang mendatang. Ini lebih ke pembangunan yang berkelanjutan, yang tumbuh. Memetakan pola drainase yang sudah ada. Ini semua kuliah yang ini adalah kuliah yang sangat penting. Memetakan pola drainase, menentukan kemungkinan akses pencapaian dari jalan raya. Itu yang harus sangat dipelajari.
melakukan analisis kemiringan untuk mendapatkan area yang sesuai pada bangunan dalam luar ruangan. Menentukan pepohonan yang akan dipertahankan. Ini dari Francis Day Kamching dan Cassandra di Building Construction Illustrated third edition halaman. Kalian mungkin bisa mendapatkan di buku bentuk form dari Francis Day Kamching. Nanti saya kasih referensi. Secara umum, analisis tapak mempunyai 3 konteks utama, yaitu 1. Konteks penganalisaan terhadap ruang dari tapak. Jadi yang tadi yang saya bicarakan tentang keyword dari analisis tapak, alamiah dan buatan. Yang kedua adalah konteks penganalisaan terhadap perilaku. Jadi pola sosial, ekonomi, budayanya seperti apa yang berada di dalam atau di luar tapak dan peraturan bangunan terkait. Terus yang ketiga adalah konteks penganalisaan terhadap aktivitas dan persepsi. Apa yang akan dilakukan pada tapak tersebut, sehingga menimbulkan persepsi-persepsi, menimbulkan bentukan-bentukan yang akan nanti muncul pada perencanaan. Ketelitian dalam mengumpulkan informasi pada tapak sangat diperlukan. Informasi terhadap potensi tapak, baik alamiah atau buatan yang sangat detail, merupakan syarat mutlak dalam perencanaan dan perancangan. Then another keyword is informasi terhadap potensi tapak, baik alamiah atau buatan yang sangat alamiah, potensi alamiah, potensi buatan yang sangat detail. Tidak ada yang terlewat ketika kita menganalisis tapak. Itu adalah the main keyword pada analisis tapak. Terus membuat diagram analisis. Cara untuk memahami tapak adalah dengan mempersiapkan diagram analisis tapak dengan membawa peta di lapangan melalui survei langsung, menandai pada tapak pada unsur yang ada pada tapak dan mendokumentasikannya berupa sketsa dalam peta. Seperti tugas kalian kemarin, tugas yang pertama kalian kemarin adalah membuat site plan dari rumah yang kalian diami. Sebenarnya itu adalah pemantik dari menganalisis tapak pada perencanaan dan perancangan. Jadi kalian sudah bisa mengidentifikasi, menandai semuanya dengan baik, sehingga ketika kita mengambil tapak tersebut sebagai pilihan, kita nggak akan rugi ketika kita membuat perancangan dan perencanaannya. Dan itu berupa, kalian harus mencatatnya dalam berupa fiesta atau pandangan yang baik dan yang diinginkan. Fiesta adalah view, adalah misalnya kalian punya satu bentukan tapak yang menghadap ke arah gunung, ke arah laut, ke arah lembah, atau ke arah sungai yang besar. Itu harus melihat itu secara detail. Sirkulasi kendaraan pada luar site, artinya jalan raya yang ada di luar tapak kalian. Ada jalan lingkungan, ada sesuai sama tugas yang pertama dulu. Terus gangguan di luar tapak, apakah terlalu ramai di area tersebut? Apakah jalur tersebut adalah jalur truk kendaraan berat? Apakah jalur itu semua harus dicatat dengan bagus. Terus yang berikutnya adalah pepohonan yang akan dipertahankan atau yang akan dibuang. Apakah di dalam tapak ada pepohonan yang besar atau semuanya hanya rata? Itu harus dicatat baik-baik. Bicara tentang pepohonan, bicara tentang vegetasi, adalah bicara tentang umur tahun vegetasi tersebut tumbuh. Artinya semakin kita pertahankan pohon tersebut, maka sebenarnya kita akan membuat perencanaan kita akan menjadi semakin mudah secara iklim mikro.
Biasanya pada tapak yang perencanaannya tidak bagus, pohon-pohon tersebut ditebang, dihabiskan semuanya. Ketika tapak tersebut tumbuh dan berjalan, maka waktu tanam pohon dengan waktu tapak tersebut menjadi ramai dan terkenal itu sangat tidak signifikan. Maka muncullah sekarang itu ada namanya instant plant, tanaman-tanaman yang bisa yang bisa ditanam. Tapi tentu saja itu adalah costly. Tentu saja itu membuang uang yang cukup banyak untuk pembelian taman pohon-pohon yang modelnya instan. Well, kita running out of time, mungkin sekitar 10 menit kemudian akan saya matikan dan saya akan undang lagi. Berikutnya adalah orientasi matahari terhadap tapak, arah angin, keadaan tanah dan topografi, serta keadaan tanah yang mengalami kendala fisiologis dan lain-lain. Kemarin juga sudah kita bahas tentang ini. Nah, ini adalah kita mencatat semua analisis tentang tapak tersebut. Ini daerah yang relatif datar. Jadi harus dicatat baik-baik seperti ini. Ini area sungai dan lain-lain. Dengan gambaran kasar seperti ini saja sebenarnya sudah cukup membuat pengertian terhadap tapak kita menjadi semakin bagus ketika kita kelola secara perencanaan dulu. Setelah perencanaan itu bagus, maka akan muncul perancangan, akan semakin detail analisis yang akan kita lakukan. Ini adalah analisis tapak, contoh analisis tapak lagi. Kaitan antar ruangnya seperti apa. Kita akan membuat zone-zone seperti ini. Perencanaan ini sudah dalam bentuk suatu perencanaan yang cukup detail, tapi masih berupa gambaran zone. Menarik sekali. Ini ada rencana kolam, ada rencana tempat bermain anak, ada penghalang. Ini berarti ada sesuatu yang harus dihilangi, mungkin penghalang view. Ini ada kebun bunga, ada parkir tamu. Ini saya ambil dari grafik lanskap. Berikutnya, pengamatan kedua. Ini adalah contoh pada satu perencanaan yang harus ketika kita sudah memilih tapak yang bagus, mulailah kita melakukan zoning. Melakukan zoning diawali dengan aktivitas. Aktivitas-aktivitas itu yang akan membentuk zone perencanaan kita. Kemarin kita sudah mempunyai zona public, zona semi-private, zona private dan lain-lain. Ini semuanya adalah based on aktivitas. Ini adalah pengamatan tentang model pengunjung pada area resort. Kita harus bisa melihat secara detail apa yang dilakukan orang pada saat memasuki resort. Ada istirahat, makan minum, toilet, mandi, rapat atau pesta, berbelanja mungkin, menginap, melihat pemandangan. Terus mulai dengan mengasumsikan pengunjung. Kalau kita mulai merencanakan, kita harus mulai dengan berasumsi kira-kira jumlah pengunjung yang sesuai untuk resort saya ini berapa orang. Resort saya mempunyai restoran, resort saya mempunyai penginapan, resort saya mempunyai stopover. Berarti saya harus mengasumsikan berapa uang yang harus kembali nanti. Berapa uang yang harus didapatkan.
ketika proyek tersebut saya lakukan. Saya harus mempunyai asumsi-asumsi tersebut sehingga pada perencanaan nanti saya akan mendapatkan data asumsi yang akurat yang kita pakai untuk perencanaan. Oke, kita asumsikan jumlah pengunjung ketika semuanya full untuk rapat 100 orang, menginap hanya 8 orang, makan minum 60 orang datang dan pergi. Parkir mobil kita asumsikan 28 mobil. Kenapa 28 mobil? 28 mobil biasanya di mobil hanya ada 2 orang, berarti sekitar ada 56 orang. Ada 77 motor, 56 tambah 77 dan berikutnya. Ini adalah berkaitan dengan jumlah pengunjung. Nah, saya pada tahun 2019 kemarin pada kelasnya Kak Milton memberikan gambaran analisis pengamatan tapak pada proyek yang saya rancang sendiri, yang saya rancang memang di daerah Tingkir, di mana saya menggambar daerah topografiknya seperti ini. Nah, ini dengan alat total station, sehingga saya mendapatkan bentukan tapak. Pada area arah utara, ini sangat berbatasan dengan sawah. Pada area barat, berbatasan dengan bangunan, dan pada area timur, berbatasan dengan kantor pemerintah. Ini adalah topografik, section. Oke, saya balikin lagi. Ini adalah potongan tapak. Gambar tulisan B, ini adalah ketika lahan tersebut dipotong. A, ini adalah section, ini adalah ketika ini dipotong. 3, 2, 1, ini adalah ketika lahan tersebut dipotong sehingga bisa membentuk kontur dari tanah tersebut. Ini, hasilnya adalah konturnya seperti ini. Potongan 1, potongan 2, dan potongan 3, potongan A dan B. Kontur kalau dilihat dari gambar ini, kontur tersebut tidak terlalu miring dan cenderung sangat landai, sehingga mudah dalam perencanaan. Ini adalah pengamatan lahan dengan menggunakan total station, alat-alat ukur topografik. Ini lokasinya. Ini harus dicatat dengan baik. Nah, kita akan bicara tentang orientasi matahari. Pada rencana di wilayah Tingkir tersebut, arah utara dan selatan. Arah utara selalu menghadap ke atas. Sebelah kanan adalah timur, sebelah kiri adalah barat. Maka posisi perlintasan matahari itu akan langsung mengenai bangunan-bangunan ini. Dan apa yang harus dilakukan? Orientasi matahari selalu berkaitan dengan pencahayaan dalam ruangan, satu, dan berkaitan dengan kalor atau panas yang masuk ke ruangan juga. Apabila kita salah menempatkan dinding, menempatkan ruang pada arah yang tidak tepat, maka yang terjadi adalah overexposure, pencahayaan yang berlebihan dan panas yang masuk ke ruangan yang membuat tidak comfortable, sangat-sangat tidak comfort. Arah barat dan timur ditunjukkan dengan kanan dan kiri ini dari cursor saya. Bagaimana dengan orientasi matahari? Maka kita akan membuat bangunan yang mempunyai dinding yang lebih sempit pada arah barat dan timur.
apabila dinding ini, apabila misalnya bangunan ini kita balik, maka dinding pada arah barat dan timur adalah dinding yang lebar, maka panas matahari dari arah timur dan barat akan cenderung lebih besar intensitasnya masuk ke bangunan kita, ke bangunan daripada bangunan dengan tembok yang lebih sempit. Seperti ini. Ini adalah tembok yang sempit, ini adalah tembok yang sempit atau tidak terlalu lebar. Ini arah tembok-tembok seperti ini saya harus diusahakan menghadap arah